Bab 1291 Kedatangan Klan Buddha Kuno. Tiga kelompok memasuki Paviliun 1000 bersama dengan tekanan tanpa bentuk yang menyelimuti area tersebut. Keributan di paviliun seketika berubah menjadi hening dan hampir semua pandangan tertuju pada ketiga kelompok tersebut. Ketiga kelompok tersebut dipimpin oleh dua orang pria tua dan seorang wanita. Dua orang tua itu berambut putih dan salah satunya mengenakan pakaian hitam, sementara yang lainnya mengenakan jubah perak. Tubuh mereka semua keriput saat mereka berjalan. Namun, tidak ada yang berani mengarahkan tatapan mengejek. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang pekat, karena siapapun yang bukan orang bodoh dapat merasakan tekanan yang berasal dari ketiganya. Selain itu bukanlah sesuatu yang sengaja mereka lepaskan, tetapi resonansi energi spiritual mereka yang disebabkan oleh langit dan bumi. Selain kedua pria tua itu, ada juga seorang wanita cantik, mengenakan pakaian tradisional, yang terlihat dewasa dan menawan. Namun, dilihat dari cara dia berjalan beriringan dengan kedua pria itu, dia juga pasti seorang penguasa surgawi. Formasi dengan tiga penguasa surgawi telah menarik banyak perhatian. Pria berjubah biru berjalan di belakang tetua berjubah hitam dengan senyum lembut di wajahnya. Ketika dia menyapu pandangannya ke sekeliling, semua orang yang menghubungkan pandangan mereka dengannya akan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, hanya mereka yang memiliki indera yang terkejut yang bisa merasakan kedinginan dan teror di matanya. Di belakang orang tua berjubah perak itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Gayanya sangat berbeda dari pria berpakaian biru. Dia memberikan tatapan acuh tak acuh dan dingin, seperti ular berbisa yang sedang memburu mangsanya. Di belakang wanita itu juga ada seorang gadis muda yang mengenakan pakaian putih, memiliki lekuk tubuh yang memukau dan membanggakan. Namun berbeda dengan sosoknya yang seksi, wajahnya dingin dan aura dingin terpancar dari dirinya. Dia seperti gunung es yang tidak bisa didekati. Di belakang mereka ada beberapa pria dan wanita muda, meskipun mereka tidak sehebat mereka bertiga, mereka luar biasa jika ditempatkan di tempat lain. Cek, cek, sungguh tangan yang hebat dari klan Buddha kuno, untuk mengirim 3 tim. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Celestial Qian memandang ketiga tim dan terkekeh sebelum melirik Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi sebagai seseorang yang akrab dengannya, Luoli memperhatikan riak di matanya ketika ketiga tim itu muncul. Tatapan Lingxi dan Longxi yang telah berubah menjadi serius saat mereka mengambil setengah langkah ke depan dan menjaga Mu Chen di belakang mereka. Meskipun mereka menghadapi tiga penguasa surgawi dari klan Buddha kuno, pihak lain hanya bisa bermimpi melakukan apa saja pada Mu Chen di bawah mata mereka, bahkan jika mereka tidak berdaya melawan pihak lain. Ketika mereka melihat Celestial Qian dan Matron He dari keluarga Wen, ketiga kelompok itu sedikit melambat. Aku tidak pernah menyangka klan Roh kuno dan klan Wen sudah tiba di sini. Orang tua berjubah perak itu melirik Celestial Qian dan Matron He sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tatapan orang lain jatuh pada mereka yang berdiri di belakang Celestial Qian, dan semuanya terfokus pada Mu Chen. Pada saat itu, mata ketiga penguasa surgawi berseri-seri dengan pagoda di mata mereka. Pada saat yang sama, Mu Chen juga bisa merasakan pagoda ilahi di tubuhnya dipicu dan pagoda yang mengkristal juga muncul di matanya. Mu Chen bereaksi dengan cepat dan menekan pagoda di saat berikutnya sebelum mundur 2 langkah dengan ekspresi gelap. Itu hanyalah pertemuan dengan penguasa surgawi dari klan Buddha kuno, tapi pagoda di tubuhnya terpicu tanpa kendalinya. Pagoda 9 lapis. Ketiga penguasa surgawi terkejut saat mereka melihat Mu Chen dengan kaget. Orang-orang yang berdiri di belakang mereka juga mengarahkan tatapan heran mereka pada Mu Chen. Mereka dengan jelas merasakan fluktuasi pagoda dari tubuh Mu Chen. Di belakang penguasa surgawi berjubah hitam, tatapan pria berjubah biru itu sedikit menyempit saat dia menatap Mu Chen dengan penuh minat dan bergumam pada dirinya sendiri, menarik, aku tidak pernah menyangka bahwa anak dosa juga akan datang ke benua jurang suci. Mencari tinggi dan rendah untuk hanya muncul di hadapanku. Anak nakal, kau juga seseorang dari klan Buddha kunoku. Kenapa kau mengikuti klan Roh kuno? Siapakah tetua kamu? Dari garis keturunan mana kau berasal? Orang tua berjubah perak itu mengerutkan alisnya dan berteriak. Menghadapi pertanyaannya, tidak ada ekspresi apapun di wajah Mu Chen saat dia menjawab, saya bukan seseorang dari klan Buddha kuno. Orang tua berjubah perak itu langsung marah, kamu telah mempraktikkan teknik kultivasi klan Buddha kuno. Jika Anda tidak memiliki garis keturunan kami, bagaimana Anda bisa mencapainya? Wen Qingxuan, yang berdiri di samping Mu Chen, terkejut karena dia tidak menyangka Mu Chen memiliki hubungan dengan salah satu dari 5 klan kuno, klan Buddha kuno. Hehe, tetua Mo Yin,
dia benar-benar bukan seseorang dari klan Buddha kuno karena dia adalah anak yang berdosa. Ketika pihak dari klan Buddha kuno terkejut, sebuah cibiran bergema. Sebuah siluet menonjol di belakang pria berpakaian biru itu. Itu adalah orang yang bertarung dengan kelompok Mu Chen di Pulau Giok Spiritual, Gusi Huang. Apa? Pihak klan Buddha kuno terkejut ketika mendengar kata-katanya sebelum mereka menatap Mu Chen dengan aneh. Meskipun Mu Chen tidak pergi ke klan Buddha kuno, semua orang tahu tentang dia karena ibunya memegang posisi tinggi di klan. Jadi, kamu adalah anak berdosa yang dibicarakan oleh Tetua Agung. Orang tua berjubah perak itu tertegun sejenak sebelum tatapannya mengunci Mu Chen seperti elang dan mencibir, "Bagus, kamu benar-benar berani muncul di hadapanku. Karena itu masalahnya, aku akan membawamu kembali dan menyerahkanmu kepada Tetua Agung hari ini." Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan angkasa bergetar. Energi spiritual antara langit dan bumi telah terbentuk menjadi belenggu dan menyelimuti Mu Chen, melarangnya untuk menyerahkan diri. Tiba-tiba, sebuah tangan tiba-tiba mendorong dan menghancurkan belenggu itu. "Qian, ini masalah klan Buddha kuno saya, mengapa klan roh kuno Anda ikut campur?" Mata lelaki tua berjubah perak itu menyipit saat dia menatap Celestial Qian, yang telah berdiri dan memblokir Mu Chen. Celestial Qian menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa bergerak melawan anak nakal ini, atau semua usahaku akan sia-sia." Ini adalah urusan internal klan Buddha kuno saya, Anda tidak punya hak untuk ikut campur." Pria tua berjubah perak itu mendengus dingin saat dia berbalik untuk melihat pria tua berjubah hitam itu. "Hei Guang, apakah kamu berencana untuk melihat anak berdosa ini menyerahkan diri dari genggaman kita? Jika itu masalahnya, aku akan melihat bagaimana kau akan menjawab Tetua Agung." Pria berjubah hitam yang tidak berbicara juga menatap Mu Chen seolah-olah dia ingin melihat yang terakhir. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat pria berjubah biru, yang mana pria itu menganggukkan kepalanya. Mu Chen memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi, 3 murni, dan jika mereka bisa menangkap Mu Chen dan mendapatkan metode kultivasi, itu akan menjadi yang terbaik. Mendapatkan jawaban dari pria berjubah biru, lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju dan dua penguasa surgawi menghadapi Celestial Qian. Tekanan ini bahkan membuat mata yang terakhir berubah dan dia menggenggam tangannya, kemudian, labu merah muncul di tangannya. Ketika tiga penguasa surgawi berdiri berhadapan, bahkan jika mereka tidak menggunakan sedikit pun energi spiritual, tekanan yang dipancarkan dari mereka masih menakutkan, membuat semua orang di sini basah kuyup dengan keringat dingin. Ketika pria tua yang mengantuk melihat ini, alisnya juga berkerut. "Tahan." Tepat ketika pria tua yang mengantuk itu ingin berbicara, dan suara acuh tak acuh bergema, mengganggu tiga penguasa surgawi. Mengarahkan pandangan mereka, mereka melihat bahwa wanita itu yang berbicara. Ketika lelaki tua berjubah perak melihat ini, tatapannya berkedip, "Tetua King Xuan, ada apa? Apakah Anda memiliki pendapat tentang menangkap anak yang berdosa ini?" Wanita itu menjawab dengan ekspresi dingin, "Jangan terlalu cemas. Apakah kalian berdua lupa apa yang dikatakan Penatua Agung tentang tidak ada penguasa surgawi yang bergerak melawan dia? Bukankah kalian berdua melanggar aturan?" Mu Chen sedikit terkejut sebelum dia melirik wanita itu. Dia jelas tidak menyangka wanita itu akan berbicara untuknya. Penatua Hei Guang tertawa kecil, "Penatua King Xuan, orang ini adalah anak yang berdosa, mengapa repot-repot dengan aturan? Menurutku, bukan kita yang cemas tapi orang lain, kan?" Orang tua berjubah perak itu juga mengejek, "Saya lupa bahwa King Yanjing adalah adik perempuan Anda. Itu berarti anak yang berdosa ini juga keponakanmu. Kenapa? Apakah kamu akan membantunya hari ini?" Tubuh Mu Chen bergetar saat dia mengarahkan tatapannya dengan kaget ke arah wanita itu. Wanita ini adalah kakak perempuan dari ibunya. Bab 1292 Tetua King Xuan. Tatapan Mu Chen menatap wanita itu dengan kaget. Baru sekarang, dia menyadari bahwa wanita ini memiliki kemiripan dengan ibunya. Emosi yang rumit melonjak di dalam hatinya, dan menurut situasi ini, bukankah seharusnya dia memanggil wanita itu, Bibi? "Tuan muda, Penatua King Xuan berasal dari garis keturunan King, dan dia memiliki hubungan garis keturunan dengan Anda." Long Xiang berkata dengan suara lembut. Meskipun klan telah menolaknya, dia masih seseorang dari klan Buddha kuno. Jadi dia tahu beberapa informasi mengenai klan Buddha kuno. Namun, Long Xiang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tuan dan garis keturunan King memiliki beberapa celah di antara mereka." Meskipun Long Xiang tidak menjelaskannya dengan jelas, Mu Chen dapat menebak bahwa itu pasti karena dia. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan terlepas dari apakah wanita ini benar-benar berhubungan dengan ibunya atau tidak, dia tidak bisa berharap terlalu banyak.
Dengan demikian, tatapannya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, dia merasakan wanita itu mengarahkan pandangannya. Dia sedikit mengangkat kepalanya sebentar dan bertukar pandang dengan yang terakhir sebelum menariknya kembali dengan tenang. Wanita itu memeriksa Mu Chen dan sikap dingin di wajahnya juga berubah menjadi sedikit lebih lembut, karena Mu Chen jelas memiliki kemiripan yang besar dengan ibunya. Tetapi ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Mu Chen, kedalaman matanya menjadi tumpul, tetapi dia segera mengembalikannya ke tatapan acuh tak acuh sebelum beralih ke tetua berjubah perak dan hitam. Aku hanya mengingatkan kalian tentang keputusan tetua agung. Jika kalian ingin tidak mematuhinya, aku tidak akan menghentikan kalian. Tapi jika terjadi sesuatu, kalianlah yang akan bertanggung jawab. Saat dia berbicara, para tetua berjubah perak dan hitam sedikit mengubah wajah mereka. Mereka tahu apa yang dibicarakan Penatua King Xuan. Dikabarkan bahwa tidak ada penguasa surgawi yang terlibat dalam penangkapan Mu Chen setelah Tetua Agung dan King Yanjing bertarung. Dikatakan bahwa King Yanjing telah mencapai kondisi yang menakutkan dalam pencapaian arai spiritualnya. Meskipun mereka dapat menghadapi King Yanjing dengan fondasi klan Buddha kuno, mereka juga harus membayar harga yang tidak dapat diterima. Memikirkan hal ini, kedua tetua saling bertukar pandang dan merasa tertekan. Anak berdosa dari klan Buddha kuno ada di depan mata mereka, namun, mereka hanya bisa melihat dan tidak melakukan apa-apa. Rasanya tidak benar. Pada akhirnya, mereka berdua hanya bisa mendengus sebelum mereka melirik Mu Chen dengan dingin. Anggap dirimu beruntung. Tapi aku sarankan kamu menyerahkan diri ke klan Buddha kuno, jadi ibumu tidak perlu terlalu menderita. Mendengar kata-katanya, rasa dingin melintas di tatapan Mu Chen saat dia tanpa rasa takut menatap kedua penguasa surgawi. Yakinlah, saya akan melakukan perjalanan ke klan Buddha kuno cepat atau lambat. Tapi itu bukan untuk menyerah. Aku akan pergi dan menerima ibuku, dan jika kalian berniat menghalangiku, maka aku akan menjungkirbalikkan seluruh klan Buddha kuno. Kata-katanya telah menyebabkan seluruh wilayah ini menjadi hening, dan semua orang terbelalak saat mereka menatap Mu Chen. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang tampaknya berada di alam berdaulat Bumi Raya, memiliki keberanian seperti itu dan menantang salah satu dari 5 klan kuno. Itu mirip dengan semut yang mencoba menggoyangkan pohon. Anak nakal, sungguh nada yang sombong. Matron He dari klan Wen mengerutkan bibirnya. Bahkan klan Wen mereka akan takut pada klan kuno. Adapun anak nakal penguasa Bumi Raya itu, dia hanyalah seekor semut di hadapan klan Buddha kuno. Tapi di sampingnya, Wen Qingxuan mengerucutkan bibirnya saat dia menatap Mu Chen dengan cara yang tidak biasa. Bibi He, kamu pasti tidak tahu tentang itu. Beberapa tahun yang lalu, Mu Chen masih belum berada di alam berdaulat, dan sekarang dia telah mencapai alam berdaulat Bumi Raya. Mungkin penguasa bumi besar bukanlah sesuatu yang berarti di matamu, tapi bakat kita benar-benar lebih lemah darinya, belum lagi dibandingkan dengan tuan muda dari klan Buddha kuno. Menurut apa yang saya tahu, dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, juga tidak memiliki sumber daya yang membuat iri. Dia telah berjuang untuk semuanya sendirian. Jadi, jangan meremehkan dia, atau Anda akan menjadi orang yang mundur. Oh, Matron dia terdiam setelah mendengar kata-kata Wen Qingxuan. Jika itu benar, maka Mu Chen ini adalah pohon muda yang mengejutkan. Siapa tahu, dia mungkin akan menjadi penguasa surgawi di masa depan. Haha, keberanian yang bagus yang kamu miliki, anak nakal. Sesuai dengan seleraku. Celestial Qian tertawa sambil menepuk pundak Mu Chen. Jika kamu tidak memiliki garis keturunan klan Buddha kuno, aku akan menemukan segala macam cara untuk memasukkanmu ke klan roh kunoku, haha. Kurang ajar. Tetua berjubah perak itu mengejek. Anggota klan Buddha kuno lainnya semuanya memandang Mu Chen, tetapi sebagian besar tatapan mereka mengandung ejekan. Lagi pula, seorang penguasa bumi besar mengatakan bahwa dia ingin membalikkan klan Buddha kuno mereka, betapa lucunya itu. Tatapan Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang dan dia mundur setengah langkah dengan wajah acuh tak acuh. Biarkan waktu yang akan menjawab apakah dia membual tanpa malu-malu. Dia bukan lagi orang lemah seperti dulu dan harus bersembunyi di bawah bayang-bayang klan Buddha kuno. Sayapnya telah terbentuk, jadi bahkan jika klan Buddha kuno mengirimkan seorang penguasa surgawi, dia juga memiliki sarana untuk menghadapi mereka. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi tiarap melawan klan Buddha kuno. Senior Qian, ayo pergi. Mu Chen berkata sambil menoleh ke arah Celestial Qian. Mata Celestial Qian menyipit menjadi senyuman saat dia mengangguk dan berjalan keluar dengan Mu Chen dan Luo Li mengikutinya. Ketika Mu Chen melewati Penatua Qingxuan, dia sempat melambat, tapi dia tidak berhenti dan terus bergerak. Apa yang disebut hubungan garis keturunan hanyalah orang asing dalam pandangan Mu Chen.
Dia tidak mengharapkan bantuan apapun, karena dia telah terbiasa sendirian selama bertahun-tahun. Wanita itu menatap Mu Chen dengan kilatan kerumitan di matanya sebelum dia mengepalkan tinjunya di lengan bajunya dan tersenyum pahit di kepalanya. Adik perempuan, anak Anda ini sama keras kepalanya dengan Anda. Lahir dari seorang ibu namun, tidak memiliki seorang ibu untuk diajari. Sombong dan bodoh. Ketika Mu Chen pergi, tetua berjubah perak itu masih mengamuk. Mu Chen jelas membuatnya marah. Penatua Mo Yin, jaga kata-katamu. Seorang tetua dari klan Buddha kuno mempermalukan generasi yang lebih muda bukanlah sesuatu yang mulia. Jika kau punya nyali, katakan pada adik perempuanku. Ketika Penatua King Xuan mendengar kata-katanya, dia berteriak. Penatua Mo Yin langsung tertegun. Bahkan Penatua Agung harus memberi jalan kepada King Yanjing, dan jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya, bahkan Penatua Agung tidak akan bisa melindunginya. Lagi pula, ketika wanita itu masuk ke mode perlindungan, semua tetua tahu betapa menakutkannya dia. Wajah Penatua Mo Yin berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mengamuk, jadi, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja di depan mata kita? Haha, apa yang dikatakan Penatua Mo Yin? Pria berpakaian biru yang berdiri di samping Tetua Mo Guang berkata dengan tawa lembut. Bukankah aturan Tetua Agung hanya untuk melarang penguasa surgawi bergerak melawan dia? Dia tidak mengatakan apapun tentang penguasa bumi yang sempurna. Pria berjubah biru itu tersenyum. Seorang penguasa bumi yang lebih besar pasti bermimpi untuk pergi di bawah pengawasan kita. Yakinlah, Xuan Luo, janjiku, saat kita meninggalkan benua jurang suci, kita akan menangkap anak yang berdosa itu dan membawanya ke Tetua Agung. Pria berjubah biru itu berbicara dengan suara lembut tanpa ada perubahan dalam nadanya. Karena itu masalahnya, perhatikan bagaimana kami menangkapnya. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam yang berdiri di belakang Penatua Mo Yin samar-samar terdengar. Xuan Luo mengangkat bahu sambil tersenyum. Karena Mo Xin ingin bersaing denganku, bahkan dalam hal ini, maka mari kita lihat siapa yang akan menangkap anak yang berdosa itu. Mereka berdua berbicara dengan santai, karena mereka jelas tidak menempatkan Mu Chen di mata mereka. Di mata mereka, Mu Chen hanyalah mangsa mereka. Ketika Penatua Mo Yin dan Mo Guang melihat ini, mereka perlahan menganggukkan kepala. Jika Xuan Luo dan Mo Xin bergerak, anak yang berdosa itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ketika Penatua King Xuan melihat ini, hatinya tenggelam, karena Xuan Luo dan Mo Xin adalah dua orang yang paling menonjol di antara generasi yang lebih muda. Jika mereka bergerak melawan Mu Chen, maka Mu Chen pasti akan hancur. Bab 1293 Pertemuan di malam hari. Pemandangan malam perlahan-lahan menyelimuti kota Jurang Suci yang besar, tapi sebagai kota paling ramai di benua Jurang Suci, kota ini masih menyala di malam hari. Arai spiritual yang sangat besar di sekitar kota ini menjadikannya salah satu dari sedikit tempat teraman di benua Jurang Suci, dan hanya tempat ini yang bisa membuat para petualang bersantai. Mu Chen dengan tenang duduk di halaman yang tenang dengan mata terpejam untuk memahami barang-barang yang ditinggalkan ibunya untuknya. Dalam periode perjalanan ini, dia tidak pernah menghentikan kultivasinya, dan efeknya cukup bagus. Mu Chen dapat merasakan bahwa saat dia terus memahami, wawasannya tentang arai spiritual juga secara bertahap diperdalam. Cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi berada tepat di depan jangkauannya. Memahami selama 1 jam, Mu Chen perlahan membuka matanya dan dia mengulurkan tangannya. Segel spiritual terbang dari jari-jarinya dan mereka saling bertautan, membentuk menjadi arai spiritual yang rumit. Tetapi ketika hampir selesai, ada riak halus yang menyebabkan seluruh arai spiritual bergetar sebelum runtuh. Melihat arai spiritual yang menghilang, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang, karena ini adalah arai api melonjak yang ditinggalkan ibunya untuknya. Pada periode ini, dia telah meneliti arai spiritual ini, mendapatkan pengalaman tentangnya. Namun, semua usahanya gagal. Pada akhirnya, arai spiritual dengan peringkat tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur. Namun, Mu Chen juga mengalami peningkatan yang cepat. Dia secara bertahap memahami banyak faktor dari arai spiritual ini. Menurut rencananya, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar merasakannya. Saat Mu Chen merenungkan kegagalannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit, karena kamu ada di sini, mengapa repot-repot bersembunyi? Saat suaranya mendarat, ruang berfluktuasi di kejauhan dan dia melihat dua siluet berjalan di langit ke arahnya. Yang pertama adalah siluet berpakaian putih, kecantikan es yang mengikuti di belakang tetua King Xuan dari klan Buddha kuno. Pada saat ini, ada seorang gadis lain di sampingnya yang terlihat seperti seseorang dari sisi tetua King Xuan. Klan Buddha kuno, King Xuan dari garis keturunan King.
Si cantik yang dingin mendarat di depan Mu Chen. Suaranya juga terdengar dingin, tanpa riak. King Ling dari garis keturunan Qing. Gadis lain juga telah memperkenalkan dirinya. Mu Chen tersenyum. Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Tidak ada emosi dalam senyumnya, tetapi sebaliknya, itu dipenuhi dengan kedinginan. Bicaralah jika kalian punya sesuatu untuk mencariku. Tentu saja, jika kalian ingin membawaku kembali ke klan Buddha kuno sebagai anak yang berdosa, aku takut kalian tidak memiliki kemampuan itu. Gadis yang bernama King Ling secara alami sombong, jadi dia langsung menjadi tidak senang dengan kata-kata dingin Mu Chen. Kesombonganmu sepertinya lebih kuat dari kultivasi kamu di alam berdaulat bumi raya. Dia juga seorang penguasa bumi raya, dia tidak lemah. Bahkan penguasa bumi besar biasa tidak akan menjadi lawannya, jadi ketika dia melihat bagaimana Mu Chen bertindak begitu sombong sebagai penguasa bumi besar juga, dia secara alami merasa tidak bahagia. Mu Chen tidak peduli tentang dia, karena si cantik yang dingin adalah pemimpin di sini. Jadi, dia melihat ke arah yang terakhir. Jika ini tujuan kalian ke sini, silakan pergi. King Xuang menatap Mu Chen dan perlahan berkata, Bibi Xuan yang meneleponku untuk mencarimu. Dia ingin kamu segera meninggalkan benua jurang suci. Mu Chen mengerutkan alisnya dan menjawab tanpa ragu-ragu, saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. King Xuang mengerutkan alisnya. Meskipun penguasa surgawi dari klan Buddha kuno tidak dapat bergerak melawan Anda, sesuai aturan, Xuan Luo dan Mo Xin berniat untuk menangkap Anda. Mereka semua adalah elit klan Buddha kuno dengan harapan untuk bertarung di alam penguasa surgawi di masa depan. Anda hanyalah seorang penguasa bumi besar, jadi Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri jika mereka melihat Anda. Xuan Luo dan Mo Xin. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip karena dia sudah tahu dari Long Xiang bahwa Xuan Luo dan Mo Xin adalah dua kandidat terbaik sebagai patriark klan Buddha kuno berikutnya. Dan Gu Xihuang itu, adalah bawahan dari Tuan Muda Xuan Luo ini. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah King Xuang. Saya menghargai semua niat baik Anda, tapi saya tidak akan pergi. Jika mereka ingin bergerak melawan saya, datanglah sesuka mereka. Meskipun kedua tuan muda itu kuat, dia juga bukan orang yang mudah menyerah. Jadi mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. King Ling mengerutkan alisnya saat dia mengamuk, mereka berdua memiliki posisi yang menjulang tinggi di klan Buddha kuno, dan bahkan kakak perempuan King Xuang takut pada mereka. Tapi kau benar-benar ingin bersaing dengan mereka. Apa kau tidak tahu cara menulis kematian? Tidak bisakah kamu sedikit lebih bijaksana, karena kami di sini untuk memberitahu kamu tentang hal itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap King Mo dengan senyum tipis. Jika saya tahu cara menulis kematian, saya khawatir saya tidak akan berhasil sejauh ini. Selama ini, sejak kapan dia mencari kekuasaan sambil menggantung di antara hidup dan mati? Jika yang dia tahu hanyalah cara bersembunyi, bagaimana dia bisa mencari terobosan melalui kesempatan-kesempatan itu? Dia tidak memiliki sumber daya seperti mereka dan mengandalkan dirinya sendiri untuk sampai sejauh ini untuk memperjuangkannya. Ketika Mu Chen dengan samar menjawab, King Ling tertegun. Dia bisa merasakan bahaya dari kata-kata Mu Chen. Pengalaman pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Wajah dingin King Xuang berdesir saat dia menatap pemuda itu. Di bawah senyum tenang pemuda itu, ada sesuatu yang tersembunyi yang bahkan membuatnya merasa takut. Meskipun dia memiliki ibu yang kuat, dia tidak menerima bantuan apapun. Sebaliknya, dia harus berpegangan pada tali antara hidup dan mati untuk sampai sejauh ini, semua dengan kerja kerasnya sendiri. King Xuang menghela nafas dengan lembut sambil berkata, alasan mengapa kami di sini adalah untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Adapun pilihan Anda, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda bersikeras untuk menjadi keras kepala dan tinggal di benua jurang suci, maka berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar bertemu Xuan Luo dan Mo Xin, kamu bisa datang mencariku, dan aku akan membantumu. Mu Chen memandangi kecantikan yang dingin dan tatapannya beriak. Meskipun King Xuang terlihat dingin, tidak demikian di dalam hatinya. Namun, Mu Chen masih menganggukkan kepalanya. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Meskipun dia bisa merasakan niat baik mereka, dia masih memiliki penghalang di dalam hatinya untuk klan Buddha kuno. Jadi, dia tidak punya rencana untuk mencari bantuan mereka. Mendengar niat Mu Chen untuk mengirim mereka pergi, King Xuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi melirik Mu Chen sebelum pergi. King Ling, di sisi lain, menginjak-injak kakinya dan memelototi Mu Chen dengan marah sebelum menindaklanjuti juga. Ketika mereka meninggalkan halaman, King Ling mengejar King Xuang.
Mu Chen itu terlalu sombong, kami membantunya dengan niat baik, dan dia tidak menghargainya sama sekali. Dia tidak tahu betapa kuatnya Xuan Luo dan Mo Xin. Bahkan seorang penguasa bumi yang sempurna tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi mereka, jadi bentrok dengan mereka sebagai penguasa bumi yang lebih besar mirip dengan telur melawan batu. Mereka sangat sombong dan sombong sepanjang waktu, dan jarang sekali mereka melihat ketidakpedulian seperti Mu Chen saat berbicara dengan mereka. Selain itu, mereka datang dengan niat baik, tetapi Mu Chen tidak menunjukkan wajah apapun kepada mereka, yang membuat mereka merasa marah. King Xuang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bibi Jing telah dipenjara selama bertahun-tahun, dan ibu dan anak itu telah berpisah selama bertahun-tahun. Dia secara alami tidak akan memiliki perasaan yang baik terhadap klan Buddha kuno. Selain itu, wajar juga jika dia akan sombong dan tidak menerima bantuan kita. King Ling cemberut. Tapi dia tidak boleh keras kepala dan bertingkah berani seperti ini. Dia menyipitkan matanya saat dia berbalik untuk melihat halaman di belakangnya. Bertindak berani. Itu tidak mungkin terjadi. Dia hanya penguasa bumi raya, apa yang perlu diragukan lagi? King Ling memonyongkan bibirnya dengan jijik. King Xuang mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, saya merasakan aura mengancam datang darinya, yang sebanding dengan bertemu Xuan Luo dan Mo Xin. King Ling terkejut sebelum dia berkata, "Kakak King Xuang, bagaimana mungkin? Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan orang itu? Bagaimana dia bisa sebanding dengan Xuan Luo dan Mo Xin, dua monster itu?" King Xuang mengerucutkan bibirnya dan mengangguk dengan ragu-ragu. Mungkin itu benar-benar salah persepsinya. Dibandingkan dengan Xuan Luo dan Mo Xin, Mu Chen memang tampak kurang dibandingkan. Bab 1294 Cendekiawan Arai Spiritual Tingkat Tinggi. Selama periode berikutnya, kota Jurang Suci meledak. Selain itu, lebih banyak pasukan dan tim juga mulai tiba di sini. Jurang Suci Primordial adalah salah satu lokasi dengan pertempuran yang menentukan antara dunia seribu dan klan iblis di zaman kuno. Banyak ahli telah jatuh di sini, jadi nilainya adalah sesuatu yang akan menyebabkan kekuatan tertinggi tergerak. Jika bukan karena takut akan badai ruang dan waktu di benua Jurang Suci, bahkan penguasa surgawi pun akan bergerak. Bagaimanapun, godaan kemampuan ilahi yang tak tertandingi adalah sesuatu yang akan membuat seorang penguasa surgawi ngiler. Tapi bahkan jika penguasa surgawi tidak dapat bergerak, formasi dari kekuatan lain sangat kuat, karena mereka berniat untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat memiliki kesempatan untuk warisan yang ditinggalkan oleh kultivator tersebut. Justru karena itulah Secret Abyss City menjadi titik berkumpulnya kekuatan lain dan popularitas kali ini adalah yang tertinggi di antara tahun-tahun sebelumnya. Namun, meskipun semua tim kuat berkumpul bersama, Mu Chen tidak memperhatikan mereka, karena semua fokusnya adalah pada barang-barang yang ditinggalkan ibunya untuknya. Dia sudah bisa mulai merasakan batas terobosan. Di Jurang Suci Primordial yang diselimuti oleh badai ruang dan waktu, semua tim menunggu sampai badai itu melemah sebelum penguasa surgawi dari partai mereka mengirim mereka masuk. Sebelum itu, mereka semua berkumpul di kota Secret Abyss untuk menunggu kesempatan tiba, jadi Mu Chen bermaksud untuk membawa pencapaian arai spiritualnya ke alam cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi dalam periode ini. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit yang menunggunya di Jurang Suci Primordial. Untuk berhasil, dia berharap untuk meningkatkan kekuatannya sebaik mungkin. Di sebuah bangunan di kota Jurang Suci, seorang pria berjubah biru diam-diam duduk dengan dupa zamrud yang menyala yang memancarkan keharuman, memenuhi seluruh ruangan ini untuk meningkatkan efek kultivasi apapun. Pria ini telah berkultivasi selama 1 jam sebelum dia membuka matanya. Apa? Undangannya ditolak. Gu Sihuang berdiri dengan ekspresi gelap. Tuan muda, Mu Chen itu sombong dan kami telah mengiriminya undangan 2 kali. Namun, semuanya ditolak olehnya. Orang bodoh itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertindak sesuka hatinya sekarang karena dia memiliki klan roh kuno yang mendukungnya? Pria berjubah biru itu secara alami adalah Tuan Muda Xuan Luo dari klan Buddha kuno. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biarlah. Saya awalnya ingin meninggalkan dia jalan untuk hidup, tapi karena dia sangat tidak bijaksana, biarlah. Meskipun dia tersenyum lembut, matanya berkedip-kedip dingin. Anak nakal itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia bisa menyerahkan 3 murni kepada Tuan Muda masih bisa membantunya sehingga dia tidak perlu ditangkap oleh klan Buddha kuno dan menderita. Di samping Gu Sihuang, Liang Xiesa berkata. Xuan Luo tersenyum dengan ketidakpedulian di matanya. Tidak masalah. Jika dia tidak ingin menyerahkannya dengan sukarela, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas penderitaannya. Meskipun Celestial Qian dapat melindunginya sekarang,
Tidak ada yang bisa membantunya di jurang suci primordial. Seberapa jauh tikus yang terperangkap bisa lari? Xuan Luo dengan lembut mengepalkan tinjunya dengan ejekan tergantung di sudut bibirnya. Dia jelas tidak menempatkan Mu Chen di matanya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih khawatir tentang apakah dia bisa menangkap Mu Chen, atau apakah Mu Chen akan jatuh ke tangan Mo Xin. Jika Mo Xin mendapatkan 3 murni dengan cara ini, maka yang pertama akan menjadi ancaman yang signifikan baginya. Tapi yang paling penting adalah mendapatkan pagoda 8 pembagian dari jurang suci primordial. Mu Chen hanyalah tambahan. Xuan Luo berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pada periode ini, ada banyak tim yang berkumpul di kota jurang suci juga. Saya membutuhkan informasi tentang semua tim lain yang dikirim oleh pasukan agung. Meskipun dia percaya diri, Xuan Luo adalah orang yang berhati-hati. Dia tahu bahwa dia perlu tahu apakah ada orang yang bisa mengancamnya di antara tim. Roger. Gu Xihuang dan Liang Xiesa dengan hormat menjawab sebelum mereka menghilang. Seiring dengan kepergian mereka, ruangan menjadi sunyi dan Xuan Luo dengan lembut menjentikkan jarinya, sambil melihat ke arah kota jurang suci. Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Suasana di seluruh ruangan juga menjadi dingin seiring dengan tatapannya. Orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Mata Xuan Luo menggantung rendah dengan niat membunuh yang dingin berkedip di matanya. Karena itu masalahnya, maka aku akan melumpuhkanmu dan membawamu kembali ke klan. Aku akan melihat apakah ibumu bisa melindungimu. Tidak ada keringanan hukuman yang diperlukan untuk berurusan dengan anak yang berdosa, dan jika King Yanjing tidak bisa menahannya dan mengamuk, maka dia akan menghancurkan garis bawah klan. Pada saat itu, bahkan Tetua Agung hanya bisa melakukan segala daya klan untuk menyingkirkan King Yanjing. Jika King Yanjing dapat terus ditekan, dengan kemampuannya, dia akan dapat memenangkan dukungan dari banyak tetua di klan. Pada saat itu, patriark klan pasti akan mendatanginya. Pada saat yang sama, di halaman lain, undangan Xuan Luo untuk Mu Chen ditolak 2 kali. Penatua King Xuan mengerutkan alisnya. Apa yang coba dilakukan Xuan Luo itu? Dengan karakternya, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan niat baik kepada Mu Chen. Siapa yang tahu? King Ling mengangkat bahu saat bibirnya terangkat ke samping. Mu Chen itu berbicara dengan sangat sombong, tapi aku tidak pernah menyangka dia bersembunyi dari Xuan Luo sekarang. Penatua King Xuan meliriknya sambil menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan Mu Chen. King Ling tidak bisa menerima ini, jadi dia menyanggah, saya juga seorang penguasa bumi yang lebih besar. Paling-paling, dia setingkat denganku, dan tidak ada yang biasa-biasa saja tentang dia. Tetua King Xuan sedikit tersenyum. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam berdaulat bumi raya di usia yang begitu muda, dan bahkan memperoleh gelar benih benua di benua surga barat. Selain itu, faktor yang paling penting adalah dia bahkan memiliki hubungan dengan Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Apakah menurut Anda orang seperti dia itu sederhana? Saat Penatua King Xuan berbicara, mata King Ling akan sedikit melebar. Bahkan King Xuan, yang tidak berbicara, menunjukkan kilatan kemarahan di matanya. Benarkah itu? King Xuan bertanya. Penatua King Xuan menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, saya telah menggunakan banyak sumber daya untuk menyelidiki informasi tersebut. Sejujurnya, bahkan saya pun terkejut saat mendengarnya. Kilatan kepuasan muncul di matanya saat dia berkata, orang itu benar-benar putra Xiao Jing. Dengan bakat seperti itu, dia bisa dianggap tak tertandingi, dan jika dia berada di klan Buddha kuno kita sejak muda, bahkan Xuan Luo mungkin bukan tandingannya. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang penguasa bumi besar. Jika dia bertemu Xuan Luo dan Mo Xin, dia pasti akan menderita. King Ling bergumam. Penatua King Xuan menganggukkan kepalanya sekali lagi. Memang, jika Mu Chen menghadapi Xuan Luo dan Mo Xin sekarang, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Menurut apa yang saya tahu, waktu terbaik untuk memasuki jurang suci primordial adalah setengah bulan lagi. Penatua King Xuan menatap King Xuan. Saat masuk, kamu harus mencoba yang terbaik untuk melindungi Mu Chen, jangan biarkan Xuan Luo dan Mo Xin mencoba sesuatu terhadapnya. Bagaimanapun, dia tetaplah anak Xiao Jing, apapun yang terjadi. Selain itu, garis keturunan King kita mengalir di nadinya. King Xuan menganggukkan kepalanya. Bibi Xuan, yakinlah. Aku pasti tidak akan tinggal diam saat melihatnya dalam masalah. Setengah bulan akhirnya tiba sesuai harapan semua orang. Ketika sinar matahari yang langka bersinar menembus lapisan awan ke kota jurang suci, seluruh kota meledak dengan vitalitas. Sinar cahaya membumbung tinggi ke langit dan terbang menuju kedalaman benua jurang suci. Fluktuasi energi spiritual yang kuat itu tidak diragukan lagi adalah penguasa surgawi dari berbagai kekuatan.
Ketika seluruh kota jurang suci mendidih, Mu Chen, yang diam-diam duduk selama setengah bulan, perlahan-lahan membuka matanya dengan segudang kilau yang terpancar dari pupil matanya yang tampak seperti langit berbintang. Mu Chen perlahan merentangkan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul bersama. Samar-samar, dia bisa merasakan segel spiritual yang tak berujung yang menyatu dengan sekitarnya, dan seluruh area ini juga mulai berubah menjadi merah. Beberapa menit kemudian, telapak tangan Mu Chen muncul dari area itu, dipenuhi dengan fluktuasi yang menghancurkan. Menatap area merah tua, mata Mu Chen berangsur-angsur berkobar. Kabut putih keluar dari mulut Mu Chen dengan senyum puas tergantung di sudut bibirnya, ini adalah arai spiritual. Arai spiritual cendekiawan tingkat tinggi, arai api yang menjulang tinggi. Mu Chen akhirnya berhasil menerobos selama periode ini ke alam cendekiawan tingkat tinggi. Mu Chen berdiri dan melihat ke arah kota jurang suci yang mendidih sambil tersenyum. Xuan Luo, Mo Xin. Mu Chen melambaikan tangannya dan area merah tua ini berangsur-angsur menghilang. Sosoknya juga menghilang dengan hanya suaranya yang berfluktuasi, pagoda 8 bagian adalah milikku. N. Bab 1295 memasuki jurang suci primordial. Sebuah kilau merah menyala terbang seperti meteorit di langit yang gelap, dengan kilatan petir hitam yang tampak seperti ular piton yang marah sesekali turun dari langit. Ketika petir yang merusak mendekati radius 100 kaki dari cahaya merah, suhu yang menakutkan terpancar darinya, yang menghapus kilatan petir tersebut. Melihat melalui cahaya merah, itu sebenarnya adalah labu merah dengan kelompok Mu Chen yang terdiri dari 4 orang duduk di atasnya, dengan Celestial Qian di depan. Lingkungannya benar-benar mengerikan di kedalaman benua jurang suci. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kilatan petir yang keras dengan ekspresi serius. Di tempat itu, bahkan penguasa bumi besar akan berada dalam situasi yang mengerikan jika mereka ceroboh. Itu juga berkat Celestial Qian yang telah memimpin. Jika tidak, hanya mereka sendiri yang akan membutuhkan setidaknya 10 hari ganjil untuk mencapai badai ruang dan waktu. Bukan apa-apa, lingkungan di jurang suci primordial lebih buruk. Melihat ekspresi serius Mu Chen, Celestial Qian menyeringai. Kelopak mata Mu Chen bergerak-gerak saat mendengar itu. Jurang suci primordial sebenarnya sangat berbahaya. Ada terlalu banyak kultivator puncak yang telah jatuh di jurang suci primordial. Dengan demikian, energi spiritual mereka belum menghilang karena energi spiritual mereka terlalu kuat, terbentuk menjadi segala macam fenomena. Celestial Qian tersenyum sambil melanjutkan, oleh karena itu, lingkungan dan fenomena yang keras itu mungkin dibentuk oleh penguasa surgawi yang jatuh, bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Saat dia berbicara, mereka berempat menghirup nafas dingin. Fenomena yang dibentuk oleh penguasa surgawi yang jatuh. Tidak heran surgawi Qian mengatakan bahwa ini bukan apa-apa. Karena lingkungan yang keras di jurang suci primordial, kalian harus berhati-hati dan memperhatikan tim lain. Menurut apa yang saya temukan, lebih banyak tim yang masuk ke Primordial Secret Abyss kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu banyak sehingga pembunuh iblis dari tahun-tahun sebelumnya juga menuju ke sana. Tak satu pun dari mereka akan menjadi pendorong. Celestial Qian mengingatkan mereka berempat dengan ekspresi serius. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, karena para pembunuh iblis itu jelas bukan orang yang bisa dipermainkan, terutama pembunuh iblis tingkat tinggi. Sosok-sosok itu adalah lawan yang tangguh, bahkan untuk tuan muda dari klan Buddha kuno, Xuan Luo, dan Mo Xin. Namun, bukankah mereka membutuhkan bantuan penguasa surgawi untuk melewati badai ruang dan waktu? Bagaimana para pembunuh iblis itu bisa melakukannya? Haha, pembunuh iblis adalah milik Istana Seribu Dewa. Selama mereka dapat mengumpulkan poin pembunuh iblis yang cukup, mereka akan dapat mengundang penguasa surgawi dari Istana Seribu Dewa untuk mengirim mereka ke jurang suci primordial. Celestial Qian menjelaskan mengetahui keraguan Mu Chen. Poin pembunuh iblis adalah barang yang cukup bagus. Mu Chen tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan bisa mengundang penguasa surgawi melalui poin pembunuh iblis. Jika Anda memiliki poin pembunuh iblis yang cukup, belum lagi seorang penguasa surgawi biasa, Anda bahkan dapat mengundang Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Haha, itu adalah Saint Heavenly Sovereign, tapi alasanmu pasti benar. Lagi pula, Raja Pembasmi Iblis tidak akan membantumu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas. Mu Chen dan Luo Li saling bertukar pandang, karena itu terlalu berlebihan. Orang harus tahu bahwa seorang Saint Heavenly Sovereign secara praktis adalah eksistensi puncak di dunia 1000 dewa. Seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri, bertemu dengan mereka saja sudah sulit, apalagi mengundang mereka. Siapa yang tahu seberapa besar bantuan yang dibutuhkan untuk mencapai hal itu?
Namun, mereka bahkan bisa mengundang keberadaan seperti itu di Istana Seribu Dewa. Sepertinya Istana Seribu Dewa telah berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan poin pembasmi iblis. Saat mereka menghela nafas, labu merah itu bergerak melintasi angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Bahkan kelompok Muchen dalam hati berseru, karena sarana penguasa surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang biasa. Di bawah kecepatan perjalanan penuh Celestial Qian, 1 jam lagi berlalu dan kelompok Muchen dapat merasakan bahwa fluktuasi di sini tampak sedikit tebal. Mereka mengangkat kepala mereka dengan heran dan melihat retakan di luar angkasa, bersama dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti hati mereka. Rasanya mencekik. Lebih jauh lagi, bahkan Celestial Qian pun memasang ekspresi serius dan dia mulai memperlambat kecepatannya. Melihat itu, hati Muchen dan yang lainnya bergetar. Mereka akhirnya mengerti bahwa mereka mencapai kedalaman benua jurang suci. Itu adalah badai ruang dan waktu. Suara kuburan Celestial Qian tiba-tiba bergema saat pikiran ini terlintas di benak mereka. Mereka melihat ke kejauhan dan melihat langit dan bumi dalam keadaan hancur, bersama dengan badai putih keperakan yang menimbulkan malapetaka di antara langit dan bumi. Badai itu sangat besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat, dan tidak ada objek yang ada di dalam badai, seolah-olah itu adalah tanah kosong. Sebelum tornado besar, kelompok Muchen merasa sekecil bintik debu. Mereka merasa bahwa jika mereka memasukinya, mereka mungkin akan langsung dimusnahkan. Menghadapi fluktuasi yang merusak, bahkan seorang penguasa surgawi pun akan merasa takut. Celestial Qian mengendalikan labu merah, dan secara bertahap melambat ketika mereka berada beberapa ratus meter jauhnya dari badai. Ruang di sekitar labu merah juga mulai berubah. Kita harus tahu bahwa tidak ada satupun dari petir itu yang bisa mengurangi cahaya di sekitar labu. Tetapi, ketika mereka datang ke sini, hanya dengan mendekatinya saja, cahaya di sekeliling labu itu sudah terdistorsi. Dengan demikian, seseorang dapat mengetahui kekuatan destruktif yang terkandung dalam badai ruang dan waktu. Dalam waktu dupa, ini akan menjadi waktu terbaik untuk memasuki badai. Celestial Qian memandang badai dan berkata, Muchen dan yang lainnya menganggukkan kepala dan tubuh mereka mulai menegang. Saat mereka menunggu, Luoli mendekati Muchen dan berkata, saat kita memasuki jurang suci primordial, kita bisa menghubungi King Xuan terlebih dahulu. Kudengar mereka memiliki beberapa informasi tentang kuburan penguasa surgawi. Oh. Muchen sedikit terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Wen King Xuan akan melakukan pekerjaan intelijen seperti itu. Bahkan sebelum mereka memasuki jurang suci primordial, mereka telah mengamankan target. Tapi bukankah tidak cocok bagi kita untuk bergabung ketika mereka mendapatkan informasinya? Tak lama kemudian, dia mengerutkan alisnya. Informasi itu sangat berharga, dan jika salah satu pihak memiliki inisiatif, mereka mungkin bisa mewarisi beberapa harta. Jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menceburkan diri di dalamnya? Luoli tersenyum ringan. Ini adalah sesuatu yang disarankan King Xuan karena mereka bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Oleh karena itu, mungkin ada persaingan yang ketat, dan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Muchen baru mengerti sekarang sebelum menganggukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka mereka bisa mencoba dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang pagoda 8 divisi. Jika itu masalahnya, maka kita akan berhutang budi padanya. Muchen tersenyum. Dengan begitu banyak tim di jurang suci primordial, ada banyak yang lebih kuat dari mereka dari penampilannya. Di permukaan, ada banyak tim yang lebih kuat yang bisa mereka pilih untuk bekerja sama, tetapi alasan mengapa Wen King Xuan memilih mereka adalah karena hubungan mereka. Luoli tersenyum sebelum dia dengan jenaka berkata, mungkin mereka akan tahu bahwa itu adalah tindakan yang benar pada akhirnya. Hanya Lingxi yang tampaknya menjadi yang terkuat di antara mereka, dengan kultivasi seorang sarjana arai spiritual tingkat tinggi, dan banyak orang mungkin mengabaikan Muchen, yang merupakan penguasa bumi yang lebih besar. Tapi Luoli tahu siapa yang terkuat di tim itu. Sepertinya ada banyak orang di sini. Saat mereka berbicara, Celestial Qian tiba-tiba berbicara saat dia melihat ke kejauhan. Tatapan kelompok Muchen mengikuti dan tidak melihat siluet apapun, tetapi berdasarkan persepsi energi spiritual mereka, mereka dapat merasakan tekanan menakutkan yang samar-samar yang berasal dari area tersebut. Untuk dapat memancarkan tekanan sekuat itu bahkan oleh badai, kemungkinan besar itu adalah penguasa surgawi. Seperti yang dirasakan Muchen secara kasar, dia menemukan tidak kurang dari 10 tekanan yang menakutkan, itu berarti, berdasarkan persepsinya sendiri, jumlah penguasa surgawi telah mencapai jari-jari di 2 tangan. Mereka tidak bisa menahan nafas, karena penguasa surgawi yang hampir tidak terlihat secara normal berkumpul di sini untuk godaan jurang suci primordial.
Ketika Mu Chen menghela nafas, gemuruh guntur besar mengguntur yang mengguncang langit dan bumi. Raungan besar bergetar dan badai dahsyat waktu dan ruang secara bertahap melambat, berubah menjadi sedikit lebih lembut. Melihat pemandangan ini, Mu Chen dan yang lainnya tahu bahwa waktu terbaik untuk memasuki jurang suci primordial telah tiba. Ayo pergi. Tatapan Celestial Qian berkedip-kedip sebelum menginjak kakinya dan semburan magma keluar dari lubang labu. Ingat, jika kalian keluar dari jurang suci primordial, hancurkan jimat yang kuberikan padamu untuk kembali ke benua jurang suci. Kelompok Mu Chen menganggukkan kepala saat mereka terbang keluar. Kilau merah dari labu itu juga telah terbelah dan menyelimuti mereka. Magma itu mirip dengan naga, dan saat mengaum, itu membawa tim Mu Chen yang terdiri dari 4 orang ke dalam badai perak dan menghilang.